Film ini bercerita tentang seorang penulis cerita horor bernama Mike yang tidak mempercayai hal-hal mistis atau berbau horor hingga akhirnya ia masuk ke dalam Hotel 1408. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Film bermula saat Mike sedang mengendarai mobilnya di tengah hujan deras menuju suatu hotel yang konon katanya adalah hotel horor. Di sana, ia disambut oleh pemilik hotel yang dengan antusias menceritakan cerita horor yang pernah terjadi di hotel. Namun, tampaknya Mike tidak peduli dan ingin segera masuk ke kamar. Sesampainya di kamar, Mike menunggu dan mencari adanya hal mistis yang akan terjadi. Namun, hingga pagi hari, Mike tidak mendapatkan apapun di sana. Scene berpindah di perpustakaan saat Mike tengah mengadakan jumpa fans dengan penggemarnya yang hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Di sana, ia melakukan tanya jawab dengan penggemarnya. Dan ada satu wanita yang meminta tanda tangan pada novel pertama buatannya. Novel itu menceritakan tentang kisah seorang ayah dan anaknya, di mana itu adalah kisahnya, namun ia tidak mengakuinya. Sepulang dari jumpa fans, Mike pergi ke pantai untuk berselancar. Namun tiba-tiba ada ombak tinggi yang membuatnya pingsan dan saat sadar, Mike terbangun di pinggiran pantai. Dari pantai, Mike menuju ke kantor pos untuk mengecek loker posnya. Ada beberapa referensi tempat horor yang ia terima, namun ada satu kartu yang menarik perhatiannya. Di kartu tersebut, terdapat gambar hotel bernama Dolphin dilarang masuk. Entah mengapa, Mike merasa tertarik dengan hotel itu dan bergegas menelponnya. Namun, pihak hotel bersikeras tidak memperbolehkan Mike untuk menginap di kamar 1408 itu. Setelah ditolak melalui telepon, Mike pun langsung mendatangi hotel tersebut dan bertemu dengan manajer hotelnya bernama Olin. Mike berusaha meyakinkan Olin untuk memberi kunci kamar tersebut. Namun Olin masih menanggapinya dengan santai. Sampai pada akhirnya, Mike diajak untuk berbicara di ruangannya. Di sana, Olin tetap keras menolak karena sudah banyak tamu yang mati mengenaskan dan tidak wajar di kamar tersebut. Olin bahkan sampai menawari kamar suite gratis dan memberikan sebotol minuman mahal yang tetap menginap di kamar 1408 apapun resikonya. Dan pada akhirnya, Olin pun terpaksa memenuhi permintaan Mike. Setelah diantar Olin hingga lantai 14 dan masuk ke kamar, Mike merasa biasa saja dengan kamar tersebut, jauh dari kata seram seperti yang dia duga awalnya. Ia pun mulai menceritakan kondisi kamar dengan alat perekamnya. Saat melihat keluar jendela, tiba-tiba radio kamar itu berbunyi dengan sendirinya dan memutar lagu We Have Only Just Begun, yang artinya kita baru saja mulai. Namun Mike masih menganggap hal ini hanya lelucon dari pihak hotel yang menakutinya. Mike melihat termostat yang rusak dan merasa kepanasan. Ia pun menelpon resepsionis untuk mendatangkan teknisi ke kamarnya. Sembari menunggu, Mike mematikan lampu untuk memeriksa ruangan dan kasur dengan lampu yang ia bawa. Terlihat banyak bercak darah yang masih membekas, menandakan bahwa cerita Olin mengenai tragedi-tragedi mengerikan di kamar 1408 itu benar adanya. Tidak berselang lama, teknisi pun itu datang. Namun, teknisi itu enggan masuk ke kamar dan hanya mengajari Mike dari luar pintu. Hingga akhirnya, Mike berhasil memperbaikinya. Saat sedang santai, radio kembali berbunyi dengan sendirinya, dan monitor jam mulai menghitung mundur. Tiba-tiba, pendengaran Mike hilang. Ia mencoba melihat keluar jendelanya, namun tangannya malah terjepit jendela hingga terluka. Saat akan membasuh lukanya, air wastafel berubah menjadi panas. Mike pun mulai panik dan menghubungi pihak hotel untuk segera keluar dari kamar tersebut. Namun, pihak hotel malah berbicara ngawur, hingga membuat Mike emosi. Mike mengemasi barangnya dan membuka pintu, namun sulit terbuka hingga gagang pintunya pun lepas.
Mike mencoba mencari bantuan. Di balik jendela, ia melihat ada seorang pria di gedung seberang. Ia pun meminta tolong pada orang itu. Namun anehnya, setiap gerakan Mike selalu ditiru oleh orang itu. Setelah diperhatikan, ternyata orang itu adalah dirinya sendiri. Tiba-tiba dari belakang Mike muncul hilang. Mike mencurigai ini semua ulah pemilik hotel karena dia menemukan CCTV di lubang ventilasi dan juga mencurigai Olin kalau minuman pemberiannya itu dicampur sesuatu. Tiba-tiba, Mike melihat TV yang menayangkan video masa lalunya dengan istri dan anaknya. Saat sedang menonton, TV tersebut mati dan di belakang Mike ada penampakan laki-laki tua yang berjalan menuju ke jendela dan melompat keluar. Mike sudah sangat stres dengan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya tersebut, hingga ia melihat dan masuk ke sebuah kamar mandi. Lalu ia bertemu sosok ayahnya, namun lagi-lagi itu hanya halusinasinya. Saat sedang merenung apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya, Mike melihat tembok yang retak dan mengeluarkan cairan seperti darah. Mike yang sudah depresi berusaha keluar dari kamar itu melalui jendela dan berjalan melalui pinggiran atas gedung ke jendela kamar sebelahnya. Mike sangat terkejut mengetahui tidak ada jendela lain selain kamarnya. Saat berjalan kembali, lagi-lagi Mike dikejutkan dengan sosok wanita dari jendela kamarnya hingga Mike hampir terjatuh. Mike kembali ke kamarnya dengan selamat, namun kondisi di kamarnya semakin menjadi-jadi. Saat mengintip dari pintu masuk, ternyata ruangan Mike sudah dikelilingi tembok yang membuat Mike semakin gila. Tidak berhenti di situ, Mike juga menyadari kalau termostatnya menjadi tidak normal lagi, dan suhu di kamar menjadi sangat dingin. Mike berusaha mencari sinyal lewat telepon, namun tidak ada sinyal. Mike lalu mencoba mencari konektivitasnya yang sudah 1 tahun tidak berkomunikasi. Mike lalu meminta istrinya, Lily, untuk menelpon polisi agar datang ke Hotel Dolphin, kamar 1408. Belum selesai berbicara, tiba-tiba sistem proteksi kebakaran aktif, mengakibatkan laptop Mike error terkena air. Mike yang saat itu sangat kesal akhirnya mendobrak lubang udara di Ethernet dan masuk ke dalam. Dari atas, Mike melihat potongan masa lalunya dengan Lily dan ayahnya. Di sana, Mike juga menemukan mayat korban pertama yang mengejarnya hingga akhirnya Mike pun keluar dan kembali ke kamar 1408. Kamar menjadi penuh salju. Laptop Mike yang sebelumnya mati mendadak hidup kembali. Lily mengatakan pada Mike jika ia sudah menghubungi polisi dan polisi sudah ada di kamar 1408. Namun, tidak ada siapapun di sana. Layar menunjukkan Mike yang berbicara dengan sendirinya menyuruh Lily agar datang ke kamar 1408. Padahal itu bukan Mike. Kamar berguncang seperti terkena gempa dan terjadi badai. Lalu, lukisan mengeluarkan air seperti tsunami. Mike pun tenggelam dan pingsan. Mike terbangun dengan situasi yang sebelumnya pernah ia alami. Mike kembali sadar dan kebingungan karena Lily berkata bahwa Mike ditemukan pingsan akibat kecelakaan saat berselancar. Mike pun menganggap apa yang ia alami di kamar 1408 hanyalah mimpi buruk. Lalu Mike kembali hidup normal seperti sebelumnya. Ia memperbaiki hubungannya dengan Lily dan ayahnya. Mike menceritakan apa yang ia alami kepada Lily, dan Lily pun menyarankan Mike untuk menulis cerita tersebut. Mike pun menulis cerita itu, dan saat hendak mengirim naskah ke kantor pos, Mike menyadari bahwa semua orang di situ adalah staf Hotel Dolphin. Mereka lalu menghancurkan bangunan yang ternyata itu adalah kamar 1408. Tiba-tiba muncul Katie, anak Mike yang sudah meninggal. Mike memeluknya sembari merekam percakapan mereka. Di sana, Mike mengatakan bahwa ia sangat merindukannya. Namun Katie berubah menjadi abu. Kemudian Mike mengangkat telepon dari pihak hotel yang memberi Mike 2 pilihan.
yaitu tetap hidup, namun akan terus mengalami hal seperti itu berulang kali, atau keluar dengan cara bunuh diri. Mike yang tidak ingin memilih dua pilihan itu, memutuskan untuk membakar kamar tersebut agar hancur bersamanya. Sirine kebakaran berbunyi, orang-orang berhamburan keluar. Lily juga berada di luar hotel, memohon bantuan untuk Mike. Untunglah, Mike masih bisa terselamatkan dan dirawat di rumah sakit. Setelah beberapa lama, Mike pun pulih dan hidup kembali bersama Lily. Mike melanjutkan menulis cerita berdasarkan pengalamannya di kamar 1408. Saat Mike mendengar kembali rekaman miliknya, terdengar pembicaraan antara Mike dan Katie yang menandakan bahwa apa yang dialami Mike adalah nyata. Lily pun ikut mendengar dan dia terkejut. Mike melihat ke arah Lily dan tersenyum. Film pun akhirnya berakhir. Film 1408 ini memiliki alternatif ending, di mana endingnya Mike membakar kamar 1408 bersama dengan dirinya dan Mike tidak bisa terselamatkan. Di pemakaman, Olin sebagai manajer Hotel Dolphin memberikan kotak berisi barang milik Mike kepada Lily. Namun Lily menolaknya. Olin berkata bahwa kematian Mike tidak sia-sia karena Mike telah membuat kamar terkutuk itu menghilang. Saat di mobil, Olin memutar rekaman milik Mike. Di sana terdengar percakapan Mike dan Katie, lalu dikejutkan dengan hantu Mike yang mukanya hangus terbakar. Film kemudian diakhiri dengan arwah Mike yang masih berada di kamar 1408.